semua, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sebelum memulai penyuluhan, saya ingin bertanya, siapa di sini yang suka jajan? Saya. Ternyata banyak sekali yang suka jajan. Kalau boleh tahu, jajannya yang kayak gimana? Gorengan, es teh, permen. Itu permen juga. Kemudian minuman kemasan. Baik, terima kasih. Memang jajan merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang karena praktis dan rasanya enak. Namun, apakah semua jajan yang kita bisa beli pasti sehat? Belum tentu. Betul sekali. Oleh karena itu, hari ini kami akan memberikan penyuluhan mengenai jajan sehat versus jajan tidak sehat. Menjadi konsumen cerdas di era modern. Melalui penyuluhan ini, diharapkan teman-teman dapat memahami cara memilih jajan yang sehat, aman, dan sehingga kesehatan tubuh tetap terjaga. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memperlihatkan poster yang ada di depan. Dan pada poster ini terdapat dua kelompok makanan, yaitu jajanan sehat dan juga jajanan yang tidak sehat. Menurut teman-teman semua, kenapa sih perlu memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari? Agar sehat. Betul sekali. Makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh. Apa yang kita makan itu akan mempengaruhi pertumbuhan, daya tubuh, dan juga kemampuan belajar dan juga kesehatan kita di masa depan. Jadi kita jika terbiasa memilih makanan yang sehat, tubuh itu akan lebih kuat dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Sebaliknya, jika kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, maka resiko gangguan kesehatan itu akan meningkat. Karena itu penting banget buat kita untuk menjadi konsumen yang sehat dan juga cerdas dalam memilih jajanan. Sekarang mari kita bahas bagian pertama pada poster yang pilih jajanan sehat. Teman-teman, coba lihat bagian berwarna hijau pada poster. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan jajanan sehat? Makanan yang baik untuk tubuh. Benar sekali, jajanan sehat adalah makanan dan minuman yang aman dikonsumsi dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada poster ini, ciri-cirinya adalah bersih dan higienis, mengandung zat gizi, kemudian tidak terlalu manis, asin, dan berlemak, kemudian aman dikonsumsi, dan memiliki kemasan yang baik. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Bayangkan, jika makanan yang kita beli terkena debu, lalat, atau dipegang dengan tangan yang kotor, makanan tersebut dapat mengandung kuman yang menyebabkan penyakit. Karena itu, sebelum membeli makanan, kita harus memperhatikan kebersihan. Sekarang kita lihat contoh jajanan sehat yang ada di pada poster. Ada apel, pisang, yogurt, jagung rebus, kacang rebus, dan air putih. Mari kita bahas satu-satu persatu. Siapa yang suka makan apel? Saya. Apel mengandung vitamin dan serat yang baik buat tubuh. Serat membantu melancarkan pencernaan sehingga kita tidak mudah mengalami sembelit. Lalu bagaimana dengan pisang? Pisang merupakan sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian kita ada yogurt. Yogurt mengandung proteinnya dan bakteri yang baik, yang membantu menjaga kesehatan dan pencernaan. Jagung rebus juga merupakan pilihan jajanan yang sehat karena mengandung karbohidrat yang dapat memberikan energi. Kacang rebus mengandung protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sedangkan air putih membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Teman-teman, ternyata jajan sehat tidak harus yang mahal ya. Iya. Banyak pilihan jajanan yang sehat yang mudah ditemukan di sekitar kita. Sekarang mari kita lihat bagian merah pada poster, yaitu batasi jajanan yang tidak sehat. Menurut teman-teman, apa saja sih jajanan yang sering dikonsumsi namun kurang baik jika terlalu sering dimakan? Ada yang tahu nggak? Ada permen, keripik, minuman bersoda, Gorengan. Betul sekali, pada poster tersebut contoh jajanan tidak sehat seperti minum bersoda, permen, keripik, donat tinggi gula, dan gorengan berlebihan. Jajanan tersebut biasa mengandung tinggi gula, tinggi garam, dan lemak yang dalam jumlah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa makanan memiliki warna yang terlalu mencolok atau dijual dalam kondisi yang kurang higienis. Makan seperti ini memang terasa enak, tetapi jika dikonsumsi terlalu sering dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan berkepanjangan. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, namun tetap harus dibatasi. Sekarang kita masuk ke bagian dampak konsumsi jajanan yang tidak sehat. Pertama itu adalah gula berlebih. Teman-teman, siapa yang suka minuman manis di sini? Saya. Minuman manis itu memang menyegarkan, tetapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak pada tubuh. Akibatnya berat badan dapat meningkat dan juga menyebabkan obesitas. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi itu dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko diabetes. Diabetes itu merupakan penyakit yang terjadi ketika gula
gula darah dalam darah itu terlalu tinggi, karena kita tidak perlu membatasi konsumsi minuman dan juga makanan yang terlalu manis. Dampak kedua adalah garam berlebih. Teman-teman, makanan apa saja sih yang biasanya terasa sangat asin? Keripik, Makanan instan. Betul, garam memang dibutuhkan tubuh, tetapi dalam jumlah yang tidak berlebih. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam, tekanan darah dapat meningkat. Kondisi ini disebut hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, konsumsi makanan tinggi garam perlu kita batasi. Selanjutnya adalah lemak berlebih. Siapa yang di sini suka gorengan? Saya. Gorengan memang enak dan mudah ditemukan. Namun jika terlalu sering dikonsumsi, lemak dapat menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Teman-teman tentu ingin tetap sehat sampai tua, bukan? Iya. Karena itu gorengan boleh dikonsumsi, tetapi jangan berlebihan. Selain itu, makanan yang tidak higienis juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Menurut teman-teman, apa saja yang bisa terjadi jika kita mengonsumsi makanan yang kotor? Diare. Betul sekali. Lalu, dalam hal ini, selain diare, kita juga bisa mengalami sakit perut, mual, muntah, bahkan yang paling fatal, keracunan makanan. Karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan makanan sebelum membeli dan hanya tergoda dengan rasa ataupun harga yang murah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar menjadi konsumen yang cerdas melalui prinsip 5C. Siapa yang pernah mendengar istilah 5C? Enggak pernah, Kak. Mari kita pelajari bersama ya. Nah, C pertama adalah cek kebersihan. Perhatikan kebersihan makanan, alat yang kita gunakan, dan tempat berjualan. Apakah penjual menggunakan alat yang bersih? Apakah makanan yang ditutup dengan baik? Apakah lingkungan sekitarnya bersih? Hal-hal sederhana seperti ini sangat penting untuk mencegah penyakit. Lalu C kedua adalah cek kadaluarsa. Saat membeli makanan atau minuman kemasan, biasakan melihat tanggal kadaluarsanya. Jangan membeli produk yang sudah melewati batas waktu konsumsi, karena kualitas produk dapat menurun dan beresiko membahayakan kesehatan. C ketiga adalah cek label kemasan. Pada label kemasan terdapat berbagai informasi penting seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi nilai gizi yang tertera. Dengan membaca label kemasan, kita dapat mengetahui apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang keempat adalah cegah konsumsi GGL berlebih. GGL itu adalah singkatan dari gula, garam, dan juga lemak. Teman-teman coba ulangi bersama-sama. Gula, garam, lemak. Bagus sekali. Konsumsi ketiga zat tersebut perlu dibatasi agar kesehatan juga tetap terjaga. C kelima adalah cari jajanan bergizi. Pilihlah makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan serat. Misalnya buah-buahan, susu, yogurt, kacang-kacang rebus, atau jagung rebus. Jajanan bergizi membantu tubuh tetap sehat dan mendukung aktivitas sehari-hari. Sekarang kami ingin mengetahui apakah teman-teman sudah memahami materi yang sudah disampaikan. Saya akan memberikan pertanyaan beberapa saja. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 contoh jajanan sehat. Apel dan pisang. Betul sekali. Terus yang kedua, apa yang harus kita cek sebelum membeli makanan kemasan? Tanggal kadaluarsa dan kemasan. Bagus sekali. Terus yang ketiga, apa kepanjangan dari GGL? Gula, garam, dan lemak. Luar biasa. Dari pengenalan hari ini kita belajar bahwa tidak semua makanan yang enak itu sehat. Kita harus bijak dalam memilih jajanan agar hidup tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Mulai hari ini, mari kita biasakan memilih jajanan yang bersih, aman, dan bergizi. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin bertanya sekali lagi. Setelah mengikuti penyuluhan ini, apakah teman-teman siap menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih jajanan? Siap. Alhamdulillah. Mari kita ingat bersama pesan utama pada poster, tidak semua jajanan yang enak itu sehat. Pilih jajanan yang bersih, aman, dan bergizi agar tubuh tetap sehat dan produktif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.